Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Di depan kita ini adalah jembatan penyeberangan multiguna yang ada di sisi stasiun KRL Sudirman. Jembatan penyeberangan ini sudah diresmikan hari ini dan juga dibuka untuk umum sehingga para pengguna kereta KRL dapat bertukar moda transportasi menggunakan jembatan menuju ke arah LRT Jabodebek Duku Atas. Video ini diambil hari Sabtu lalu dan masih ada pengerjaan finishing di bagian dari akses bridge atau anak tangga serta juga eskalator. Kemudian ada akses yang cukup landai di sisi timur dari jembatan penyeberangan multiguna, tepatnya di ujung peron yang kita berada saat ini. Untuk akses menuju ke arah jembatan penyeberangan multiguna dari stasiun KRL Sudirman, terdapat ada satu bagian ruangan yang menghubungkan, kemudian area peron pun dipisah dengan area jalur keluar masuk ke jembatan penyeberangan menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Area ini dipagar, kemudian peron yang tadinya terbuka saat ini juga sudah ada atapnya sehingga membuat para pengguna KRL pun lebih nyaman menunggu di peron sisi utara. Tampak di bagian atas ini adalah JPM untuk sisi KRL Sudirman. Di atas dari dua peron utara dan selatan terdapat ada bagian dari JPM yang menjorok ke arah sisi dari stasiun. Hanya saja yang ada akses naik turun adalah yang sisi utara dari JPM. Untuk akses dari stasiun Duku Atas ya, sebelumnya di hari Minggu kita berada di sini kemarin masih belum dibuka ke arah jembatan penyeberangan multiguna. Nantinya para penumpang turun dari atas sini menggunakan eskalator atau anak tangga di sisi utara dari stasiun Duku Atas, lalu keluar ya menggunakan gate yang ada 7 gate yang ada palangnya, kemudian ada 1 gate untuk difabel. Nah, di pojok sana itu adalah akses menuju ke JPM, jembatan penyeberangan multiguna. Sudah ada petunjuk, ada MRT, ada KRL ya. Jadi untuk para pengguna LRT Jabodebek yang akan menggunakan KRL nanti akan ke pojok sana dan naik ke jembatan penyeberangan multiguna. Esok kita akan coba pergunakan jembatan ini, JPM, bagaimana aksesnya. Untuk fasilitas di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang merupakan stasiun terakhir tadi juga cukup lengkap ya. Ada toilet, ada musola, ada fasilitas kesehatan, ada tempat ibu menyusui dan seterusnya. Untuk para pengguna yang di Jalan Tamrin ataupun di sekitar Jalan Blora ataupun menjelang Jalan Sudirman, di sini dapat menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek menggunakan akses lewat stasiun KRL Sudirman yang ada di ujung sana. Akses ini sedang ada pengerjaan jalan untuk masuk ke gedung MRT Jakarta yang baru ya. Di samping kiri terdapat ada satu ekskavator, kemudian juga ada trotoar yang bisa dipergunakan oleh para pejalan kaki, hanya saja dipergunakan juga untuk parkir kendaraan serta ada yang menaruh barang di sekitar sana. Lalu kita bisa masuk ke stasiun KRL Sudirman, kemudian ada proses validasi tentunya. Di bagian dalam ada lagi akses ke satu ruangan yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman menuju ke jembatan penyeberangan multiguna. Kali ini kita akan melihat dari pinggir saja. Tampak di bagian sini ada satu tiang yang dipenuhi oleh kabel udara dan kabel-kabel di antara tiang-tiang ini cukup menjuntai ke bawah. Ada yang diikat, ada yang masih sampai di bawah seperti ini. Kemudian pagar dari stasiun KRL Sudirman kita perhatikan di sini ada yang miring ya, bagiannya ke sekitar Jalan Blora ini, Jalan Kendal. Nah, ini adalah bangunan di samping kanan yang dipergunakan untuk validasi para pengguna LRT Jabodebek pada saat integrasi dengan stasiun KRL Sudirman. Dua sisi juga dari arah stasiun KRL ke arah jembatan penyeberangan multiguna. Jadi tidak bisa langsung para pejalan kaki dari luar menggunakannya, tapi harus tapping terlebih dahulu pada saat masuk KRL. Di bagian atas kanan ini adalah akses yang landai, akses bridge yang dapat dipergunakan oleh para pesepeda ya, sepeda lipat yang diperbolehkan untuk naik ke JPM atau jembatan penyeberangan multiguna menyeberang ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Nama JPM sendiri multiguna itu berarti bahwa
Jembatannya dapat dipergunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pejalan kaki tentunya, para pesepeda, dan juga para difabel. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, kita akan masuk ke dalam stasiun KRL Sudirman. Jadi pada saat kita setelah selesai tapping ataupun validasi akses, kita akan berada di sekitar peron, baik utara ataupun selatan. Tampak di bagian tengah ini para petugas pekerja memindahkan batu-batu balas ya, disesuaikan dengan lokasi-lokasi di mana batu balasnya mulai berkurang di sekitar bantalan rel kereta. Tampak karung-karung juga disiapkan di sana untuk memindahkan batu balas tersebut. Baik, di sini lebih rapi ya batu balasnya, karena memang secara fungsi itu memperkuat dan menstabilkan pergerakan dari rel sehingga lebih kuat ya dalam hal ini untuk menahan beban pada saat kereta lewat. Kurang lebih seperti itu. Barusan tadi ada artis yang lewat nampaknya ya. Baik, stasiun Sudirman itu peronnya lumayan panjang, apalagi terintegrasi dengan stasiun BNI City dan juga keluar sedikit masuk ke stasiun MRT BNI Duku Atas ya, seperti itu. Peronnya kalau kita lihat tadi di seberang itu mulai ada yang pecah-pecah bagian bawahnya. Kita akan menuju ke ujung peron yang di sisi utara. Di sana terdapat akses menuju ke arah jembatan penyeberangan multiguna. Kemudian untuk di sisi selatan tidak ada. Ditambah lagi untuk sisi utara juga disiapkan shelter atau atap yang menaungi para penunggu kereta, para penumpang yang menunggu kereta tepatnya di seberang sana. Baik, tadi barusan kita melewati ruangan yang dipergunakan untuk menyambungkan stasiun KRL dengan JPM ya. Setelah itu peronnya ini langsung dikasih pagar yang warna hitam ini. Kemudian untuk akses para pengguna LRT dari arah KRL nanti akan lewat di sana dan sebaliknya lewat di bagian samping pagar. Saat ini di hari Sabtu masih ada petugas yang sedang menaruh bunga untuk memperindah area koridor yang dipergunakan untuk menuju ke arah JPM. Ya, ditanam juga rerumputan di pinggir di dekat pagar serta bambu ya, nantinya mungkin pada saat sudah tumbuh akan menjadi lebih asri. Tampak juga ada pisang mini ya di sekitar sini di bagian samping pagar. Kemudian atapnya dari koridor juga cukup rapi dan cukup asri ya, cukup bagus panel-panelnya. Ada saluran air untuk ke bawah, ini untuk mengalirkan air hujan pada saat hujan cukup lebat dan air tidak melimpah melalui atap tapi langsung masuk saluran ke dalam tanah. Baik, kita akan bergerak agak lebih ke ujung. Di sini kita lihat shelter yang baru atau atap dari peron yang sudah dipasang ya. Waktu itu masih ada rangka-rangkanya saja. Kemudian atapnya kita lihat nih bukan bahan sembarangan, tapi bahan yang mirip dipergunakan dengan akses bridge untuk stasiun LRT Jabodebek. KRL sendiri dan LRT Jabodebek berada di bawah naungan PT KAI ya. Jadi satu manajemen. Nah, di bagian selatan ini adalah dari JPM yang paling ujung di peron, di atas peron. Tidak ada tangga akses di sana, jadi untuk naik turun menggunakan akses tangga ataupun eskalator yang ada di sisi utara di mana kita berada. Kita akan lihat agak ke depan di sana ya. Anak tangga pada hari Sabtu masih diselesaikan proses pembuatan pagarnya. Yang ini ya, mudah-mudahan esok kita bisa coba si JPM-nya dan pindah moda transportasi di sana untuk melihat mobilitas para pengguna. Kemudian juga di bagian atas dari JPM terdapat area komersial yang dipergunakan oleh para pedagang UMKM ya, pedagang makanan dan minuman, sehingga mendukung perjalanan, tentunya mensupport perjalanan para pengguna kereta ataupun para pengguna LRT pada saat harus minum atau harus makan.
Ini adalah KRL. KRL ini ternyata memang cukup panjang, ada yang sampai 12 gerbong. Gerbong yang paling akhir dan paling depan itu dipergunakan untuk para wanita. Jadi memang dibuatkan shelternya di sekitar sini. Cukup kokoh. Masih ada material-material seperti besi-besi yang dipergunakan untuk dudukan-dudukan dari para pekerja, menyelesaikan proses-proses finishing dari akses bridge dan juga akses jalan menuju ke arah Jakarta, Jembatan Penyeberangan Multiguna atau LRT Jabodebek. Tampak di bagian sana, ya, di bagian atas dari JPM, ya, lokasi tersebut berada di atas dari Kali Ciliwung, ya. Dari atas jembatan kita bisa melihat Kali Ciliwung di bagian bawah, harusnya seperti itu. Baik, kita akan bergerak lagi dari peron ini menuju ke arah barat. Bunga-bunga juga sudah ditempatkan di sini bersama vas bunga. Kemudian masih ada sisa-sisa dari batu-batu konblok yang dipergunakan untuk menghiasi bagian-bagian pinggir jalan atau koridor. Kemudian ada batu-batu koral, ya, batu-batu alam ini untuk taman. Jadi memang dibuat seasri mungkin dan senyaman mungkin bagi para pengguna kereta KRL ataupun juga LRT Jabodebek pada saat berjalan. Hanya saja untuk pengguna MRT nanti tentunya butuh jalan yang lebih banyak, ya, dari ujung sana ke arah sini, ya, naik JPM dan sampai di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Ini adalah ruangan masuk ke arah menuju JPM, ya, Jembatan Penyeberangan Multiguna, tepatnya ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Terdapat ada di sini gate, ya, gate model palang begitu, nanti tapping. Berarti tappingnya 2 kali, ya. Nah, tapping pada saat masuk stasiun KRL, tapping lagi di sini. Kemudian pada saat masuk ke arah stasiun LRT Duku Atas ada tapping lagi. Ya, kita belum tahu sistem integrasinya seperti apa, perlu dicoba esok, ya, mudah-mudahan. Ini stasiun KRL Sudirman. Di bagian kiri sisi selatan kita lihat bagian peron, ujung peronnya sudah mulai ada yang keropos seperti itu, mungkin dapat diperbaiki, ya. Mudah-mudahan dapat segera karena ini terkait dengan keselamatan masyarakat yang ada. Nah, ini adalah tapping awal pada saat masuk stasiun KRL Sudirman dari arah Jalan Blora ataupun Jalan Kendal. Sedangkan setelah itu kita bisa menuju ke arah stasiun BNI Duku Atas karena ada jalan yang disediakan di sekitar sini. Mungkin perlu lampu yang lebih terang, cukup terang, ya, sebenarnya. Di samping itu sampai di ujung jalan ini juga bisa sebelum masuk stasiun BNI City, ya, bisa menuju ke arah MRT Duku Atas BNI, Duku Atas BNI. Tapi keluar, ya, tidak melewati koridor seperti ini. Jadi keluar ke jalan hanya sedikit lah, paling tidak 10 meter, berada di area dulu Citayam Fashion Week. Nah, para pesepeda juga bisa masuk di sini. Tadi sepeda lipat, ya, kalau tidak salah. Baik, untuk MRT tinggal keluar di sini, menyeberang ke sana, masuk stasiun MRT BNI Duku Atas, ya. Cukup lebar. Citayam Fashion Week di mana? Itu di penyeberangan yang ada di sana, ya. Baik, kita akan menuju ke arah stasiun BNI City. Di sini kita hanya ingin menunjukkan untuk para pengguna KRL kereta bandara, kan kereta bandara adanya di BNI City, berarti harus melewati jalan ini, lalu masuk ke stasiun KRL Sudirman, tapping, lalu nanti menyeberang ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas menggunakan JPM. Kurang lebih jaraknya, ya, kalau kita ukur mungkin sekitar 400 meter kali, ya, untuk sampai di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Mungkin ini untuk membiasakan masyarakat banyak berjalan, ya, di Jakarta. Di bagian kiri ini adalah jalur kereta, ada 2 track, 2 jalur. Memang tidak double track di sekitar sini karena double track sendiri hanya dari arah Manggarai sampai ke arah Cikarang.
Di bagian atas ini adalah lahan parkir bagi kendaraan. Jadi para pengantar penumpang atau para penjemput yang menunggu di bagian atas dari stasiun BNI City disiapkan akses parkir kendaraan yang dapat dimasuki melewati jalan yang ada di samping sini nih. Baik, kita akan masih berjalan sampai ke arah stasiun BNI City yang ada di depan sana, di mana kereta akan parkir. Ya, kita akan kembali ke sini. Berarti kurang lebih seperti itu tadi. Dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas pun ingin ke stasiun MRT dapat menggunakan JPM ini, lalu masuk ke stasiun KRL Sudirman dan terus menuju ke arah BNI City dan keluar menjelang stasiun BNI City, menyeberang sedikit sampai di stasiun MRT. Kurang lebih itu integrasinya. Sedangkan untuk BRT atau halte Transjakarta, saat ini di depan landmark sana ada satu halte Transjakarta yang baru, yaitu halte Transjakarta Duku Atas 2 yang belum tersambung sebenarnya dengan si stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Jadi masih keluar dari halte, kemudian berjalan di pinggir, lalu masuk lagi ke stasiun LRT Jabodebek menggunakan akses bridge yang ada. Nah, idealnya mungkin ya ada satu jembatan lagi atau sky bridge yang menghubungkan antara halte Transjakarta Duku Atas 2 dengan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Jadi area ini, JPM ini menyambungkan ya, kurang lebih adalah LRT Jabodebek Duku Atas, kemudian BRT atau Transjakarta, kemudian lagi KRL, kemudian kereta bandara, kemudian lagi MRT. Walaupun secara jarak mungkin agak jauh, butuh effort sedikit lah buat berjalan ya. Mungkin apabila lama-lama dibiasakan akan terbiasa untuk pindah-pindah moda transportasi. Akan lebih bagus lagi di sini ada LRT Jakarta ya. LRT Jakarta sendiri masih dalam proses pengerjaan, mungkin masih dalam proses administrasi lebih tepatnya, karena pengerjaan kita belum lihat sama sekali di stasiun Velodrome. Nantinya akses akan menuju Jalan Pemuda, Pramuka, Jalan Tambak dan ke arah Manggarai, dan mudah-mudahan tembus sampai Duku Atas. Baik, di atas ini adalah JPM-nya kalau kita melihat dari Jalan Galunggung. Jalan Galunggung adalah jalan yang menghubungkan area di sekitar Sudirman menuju ke arah Manggarai, Pasar Rumput ya. Nah, jalan ini tadinya di sini ada satu halte Transjakarta yang lama sementara, cuman setelah ada Duku Atas 2 halte tersebut ditiadakan ya. Baik, ini adalah suasana di atas stasiun LRT Jabodebek Duku Atas di lantai 2 di bagian peron. Di sini para penunggu kereta ya, antri dan juga petunjuk yang ada cukup lengkap. Kemudian kita lihat gapnya antara rangkaian kereta dengan pinggir dari peron kurang lebih 10 cm. Itu cukup memadai untuk membuka pintu ya, kemudian juga untuk lewat ataupun kaki pada saat menginjak tidak masuk ke dalam celah ya. Itu yang penting. Mungkin untuk anak-anak perlu dijaga dan dibimbing ya pada saat melewati celah-celah peron seperti itu. Baik, kita sudah berada di dalam kereta, jadi nanti para pengguna LRT Jabodebek ya dapat pindah moda transportasi. Biasanya kita melihat kereta ini dari sisi bawah, di tepatnya di flyover Rasuna Said ke arah Menteng. Saat ini kita menaikinya dan mencoba ini pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus. Jadi 2 hari menjelang diresmikan dibuka kembali uji coba untuk umum, dan tarifnya masih LRP 1 ya pada 2 hari kemarin. Hari ini sudah diresmikan oleh Pak Presiden. Kemudian lagi sudah dapat dipergunakan pada jam 14 tadi, sekaligus jembatan penyeberangan multigunanya juga sudah dibuka. Hanya saja mungkin banyak yang belum tahu dan cara aksesnya besok kita akan coba, sehingga masih sedikit ya. Para pedagang sudah ada di sana ya, bisa dilihat di Detikcom. Ini ada image-nya. Sudah ada kawasan komersial dan mungkin perlu pembersihan sedikit, tapi paling tidak secara fungsi JPM sudah dapat dipergunakan ya. Selamat buat bangsa Indonesia, sudah punya angkutan moda transportasi modern yang baru buatan anak negeri PT Inka Industri Kereta Api ya, yang ada di Madiun.
dan menggunakan teknologi yang cukup baru, GOA untuk Indonesia ya, GOA level 3, yaitu Grade of Automation level 3. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.